Nama saya Muhammad Bilal, saya berperan sebagai Laksamana Maeda dan Sultan Syahrir. Perkenalkan, nama saya Putra Ardiansa, saya akan memerankan Muhammad Hatta dan Ahmad Subadjo. Nama saya Muhammad Rifki, saya akan memerankan Sayuti Melik, Esud, dan Latif. Perkenalkan, nama saya Lulu, saya memerankan sebagai Yusuf Kunto dan Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Anjani Aziz Oktaviani, saya berperan sebagai BM Dia dan Radiman. Perkenalkan, nama saya Mutia, saya akan memerankan Tarawuci dan Sukarni. Perkenalkan, nama saya Yola, saya akan memerankan Insinyur Soekarno dan Sudiro. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom, tepatnya di Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengumuman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Lejiman Wedio Diningrat, dipanggil oleh Marskal Terauchi di Dalat Vietnam. Di Dalat Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Selamat pagi, Bu. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Misalkan kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Hatta, dan Bu Lejiman. Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu. Terima kasih, Bu. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Lejiman. Selamat pagi. Pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita dalam Vietnam. Untuk apa kita kesini? Kita kesana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Lejiman sudah sampai di Dalat Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang, Bu. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan perbincangan ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bu. Baiklah. Pagi hari, setelah menginap di hotel, Soekarno bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI yang kemarin akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah tersebut. Pertemuan tersebut ternyata hanyalah muslihat rituan dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Bung Hatta, dan Lejiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya belum yakin Jepang menyerah kepada sekutu. Kalau begitu kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokohnya yang ada di Indonesia. Lalu siapakah tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah.
Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang sekarang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan mencuri Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksudnya kita dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula, karena Bapak Ketua PPKI, Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI-nya. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, golongan muda dan Mr. Ahmad Suwarjo golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Kunto untuk mengantar Ahmad Suwarjo ke Rengas Dengklok. Kita seantar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi perdebatan yang sangat sengit. Setelah sampai, Ahmad Suwarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Suwarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta. Untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan PPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai permohonan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana dengan naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana jika pakar saja yang menandatanganinya? Dengan Pak Hatta juga. Begitu saja lebih baik pakar dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus juga, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diganti oleh saya, tapi harus ada beberapa perubahan seperti waktu-waktu bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05 dan juga tempo menjadi tempo. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan di Padang. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat, dan Esrud. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu. Saya sudah menyuruh istri saya untuk menjahitkannya. Ya, ini sudah saya jahitkan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sugiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Esrud dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan wali kota
Sumirjo dan pimpinan barisan pelopor Dr. Muwadi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domain, Waidan B, dan memerintahkan FB atau Mbak Ponis untuk menyiarkannya. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini kita akan menetapkan membahas Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Sekian pertemuan sidang kali ini. Merdeka! Merdeka! Rapat kali ini kita akhiri sampai sini. Dilanjutkan besok. Assalamualaikum, permisi. Ada perlu apa kesini? Saya ingin berhubung Karno, apakah ada di rumah? Ada, silakan masuk dulu. Halo, Bu. Terima kasih. Sebentar saya panggilkan Bu Karno dulu. Pak, ada apa dulu kamu? Baik, Bu, terima kasih. Tolong bikinkan teh buat kami. Silakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mengucapkan selamat kepada Bung Karno karena sudah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Ada pendapat buat besok? Ada pendapat buat pembahasan besok? Kebetulan saya punya Bung. Apa itu, Tok? Membangun sebuah negeri tidak cukup presiden dan wakil presiden saja, kita perlu departemen, pemimpin-pemimpin daerah, dan menteri-menteri untuk membangun negeri. Saran yang bagus, Tok. Besok kita akan bahas masalah itu. Terima kasih sarannya. Baik Bung, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih Bung. Selamat datang semua. Hari ini kita akan membahas struktur pemerintahan Indonesia yang baru. Pertama-tama, apakah ada saran atau usulan terkait departemen yang harus kita buat? Kita usulkan untuk memiliki departemen dalam negeri yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri. Saya setuju, selain departemen dalam negeri, kita perlu departemen luar negeri negara lain. Kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan dunia internasional. Saya setuju Bung Hatta. Bagaimana dengan departemen pertahanan? Departemen ini akan menjadi garda terdepan dalam melindungi kemerdekaan kita. Saya setuju Muhammad Yamin. Selain memiliki pertahanan yang menjadi garda depan, kita juga membutuhkan departemen kesehatan. Karena rakyat adalah aset berharga, departemen kesehatan harus memastikan pelayanan kesehatan yang baik untuk semua warga. Saya setuju Sutarjo. Untuk itu kita memerlukan departemen pekerjaan umum supaya kita bisa membangun rumah sakit agar rakyat bisa berobat kalau ada yang sakit. Tapi untuk membangun rumah sakit, kita memerlukan uang, dan itu juga bagaimana mengelolanya. Bagaimana departemen selanjutnya, yaitu departemen keuangan, supaya keuangan kita terkelola dengan baik. Saya setuju, untuk meningkatkan keuangan kita harus membuat departemen perindustrian supaya kita bisa memanfaat sumber daya alam yang sangat melimpah. Saya setuju, bagaimana dengan pendidikan ini sangat penting dalam pembentukan departemen untuk investasi masa depan bangsa ini. Saya setuju Wahid. Bagaimana dengan departemen hukum ini juga sangat penting supaya tidak ada perselisihan. Saya setuju, untuk mendukung itu kita juga perlu departemen sosial untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan pemenangan fakir miskin. Saya setuju, bagaimana dengan departemen penerangan supaya rakyat kita mendapatkan informasi dengan cepat. Sejauh ini kita telah berhasil merumuskan struktur pemerintahan yang komprehensif dengan 12 departemen yang mencakup berbagai bidang. Apakah semua setuju dengan hasil ini? Setuju!
melakukannya semua. Sekarang kita susun pemerintahan yang ideal berdasarkan usul-usulan tersebut.